kita sepakati? Ya. Nonton video. Nonton video seru? Seru. Oke. Mau apa lagi? Ayo kesepakatan kelasnya. Mau apa? Menyanyi, Bu. Apa? Menyanyi. Menyanyi seru. Menyanyi? Ya. Seru? Bisa. Harus bagaimana lagi supaya tertib? Jangan ribut. Ya? Jangan ribut. Jangan ribut, sepakat ya? Kalau ribut apa nih sanksinya? Harus ada sanksi. Nah, anak-anak, di alam ini ada yang disebut makhluk hidup dan benda mati, ya. Nah, ini kita sudah dipelajari di pelajaran apa? Nah, coba sekarang ingat-ingat lagi ciri-ciri makhluk hidup. Ya, salah. Perlu makan dan minum. Betul? Ulangi. Perlu makan dan minum. Nah, selanjutnya siapa lagi yang masih ingat? Bernapas. Apa? Ulangi. Bernapas. Betul? Ya, apa lagi? Ya? Kenapa? Bergerak. Betul? Apa lagi? Berkembang biak. Ya? Berkembang biak. Ulangi. Berkembang biak. Ya, tepuk tangan untuk semua. Nah, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui perbedaan manusia dan komputer dalam melakukan penggunaan. Nah, nanti anak-anak setelah belajar ini ya, diharapkan bisa menjelaskan perbedaan antara kemampuan artifisial ya dengan manusia, misalnya dalam hal empati, dalam hal akurasi hasil kerja ya, dan harus menggunakan. Adakah benda mati yang seolah-olah bisa bergerak? Ya, tadinya mati, tapi dia itu tidak bisa bergerak ya, jadi bisa bergerak ya. Karena suatu teknologi jadi bisa bergerak si benda mati ini sesuai dengan keinginan manusia. Ada tidak? Nah, anak-anak, perhatikan gambar di depan ini. Apa yang kamu ketahui tentang benda ini? Ini gambar apa? Sudah kita sebutkan awal, contoh yang bisa berpikir seperti manusia. Contohnya apa sih? Nah, ini bentar. Jalan dulu. Ya. Kalkulator. Kalkulator, betul. Beri tepuk tangan. Apa lagi? Apa lagi? Ya. Ya? Komputer, beri tepuk tangan. Ya, betul ya, komputer ya bisa melakukan tugas-tugas sesuai perintah manusia, bisa berpikir, apalagi kalau menggunakan apa? Menggunakan AI ya. Apalagi? Silakan. Ya. Ya. Apa? Robot, betul? Ya. Robot ya. 2, 1. Robot berdiri tegak. Robot pegang kepala. Robot memegang pundak. Robot berkaca pinggang. Robot pegang kepala. Robot berdiri tegak. Robot mengerti perintah manusia. Robot itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik, melakukan pekerjaan yang beresiko ya. Selanjutnya juga bisa melakukan interaksi yang cerdas ya. Dengan manusia, contohnya apa sih? Ada ya? Chat kita dengan mesin. Dengan apa contohnya? Chat, AI chat ada? Contohnya apa? Contohnya
Apa Neng? Ya? Cici ya. Cici apa lagi? Ya? Ya? Gemini AI. Bagus, tepuk tangan. Ekspresi itu cara mengungkapkan perasaan, pikiran melalui bahasa tubuh, ya, atau mimik muka. Misal, kalau kita sedang marah, bagaimana muka kita? Bisa tidak membedakan muka orang yang sedang marah dengan orang yang sedang bahagia? Bisa tidak? Bisa. Silakan jawabannya. Ya, ekspresinya bagaimana kalau senang? Senyum, ya. Kalau sedih, ekspresinya? Kalau sedih, ekspresinya bagaimana? Ya, murung, cemberut, betul ya. Manusia memiliki rasa bosan, sedangkan robot tidak memiliki rasa bosan. Ya, selanjutnya kasih ke yang lain. Ya, silahkan maju. Ya, Manusia memiliki empati, sedangkan robot tidak memiliki empati. ya betul sekali. Selanjutnya, ya. Nah, dari data dan informasi yang tersusun tadi ya. Nah, data itu kita buat menjadi sebuah redaksi. Contoh, tadi kita mendapatkan data bahwa manusia punya emosi, robot tidak mempunyai emosi. Manusia konsisten dalam bergerak, robot tidak konsisten dalam bergerak. Nah, redaksinya seperti ini ya. Misal, ini contoh. Nah, ini kita ambil subjek ya, manusia, predikatnya memiliki emosi ya, kita bandingkan dengan robot. Jadi kalimatnya seperti ini ya, manusia memiliki emosi sedangkan robot tidak memiliki emosi. Jadi dari data dan informasi tadi kita buat redaksi ya tentang perbandingan robot dan manusia. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Setelah kita tadi kemukakan masing-masing hasil kelompoknya, ya, ada pernyataan bahwa manusia punya apa? Punya emosi, punya empati. Nah, sekarang apa yang dapat dirasakan dan dilakukan oleh manusia ketika di sampingnya mendengar berita tentang kekejaman kekejaman pasukan Israel terhadap Palestina? Bagaimana perasaan kalian? Sedih. Bagaimana empati kalian? Ya, ingin menolong. Dengan cara apa kita bisa menolong? Berdoa. Nah, sedangkan kalau robot, ya, di sampingnya bisa mendengar bayi menangis, mendengar suara diperdengarkan berita tentang Palestina tadi. Apa yang akan dia lakukan? Ya, diam saja mungkin kalau tidak diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan manusia, misalnya kamu, ibumu sedang sibuk bekerja di dapur, adikmu yang masih
Nah, apa yang biasanya kamu lakukan? Ya? Menenangkan adik. Apa lagi? Nah, sekarang bayangkan ya, asesmen ini tugas ya. Tugasnya apa? Ini ya. Bayangkan jika kamu punya robot canggih ya. Robot canggih itu bisa melakukan semua pekerjaan rumah, tapi dia tidak punya hati. Suatu hari temanmu datang ke rumah dan terlihat sedih, nangis ya. Nah, nanti kamu ceritakan apa yang bisa kamu lakukan ya, dan tidak bisa kamu lakukan, dan apa juga nanti kalau kejadian tersebut ya. Ya, kita laksanakan asesmennya dulu ya. Dah stop.